Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapak semua yang berhadir di rumah sakit ibu anak tercinta ini, yang mungkin pada saat ini sedang menunggu antrian untuk pelayanan kesehatan pada penyakitnya masing-masing. Baik, pada hari ini saya izin dari kandungan sedikit sharing tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada kehamilan, khususnya kehamilan muda. Sebelumnya kita tahu kapan sebenarnya kehamilan muda itu. Kehamilan muda itu adalah kehamilan yang terjadi di bawah 20 minggu. Sementara kita tahu kehamilan itu, dalam proses kehamilan seorang wanita hamil itu harus melalui 40 minggu atau 9 bulan. Nah, yang disebut dengan kehamilan muda, kehamilan itu terjadi di bawah 20 minggu. Ada beberapa kelainan atau ada beberapa keluhan, penyakit atau gangguan yang terjadi pada hamil muda, yaitu salah satunya adalah perdarahan. Nah, kita sering mendengar kalau wanita hamil muda itu berdarah, itu sering dikaitkan dengan abortus atau aborsi, ya. Nah, abortus atau aborsi itu secara klinisnya ada dua. Ada abortus yang terjadi karena kelainan kehamilan atau karena kehamilan bayi yang dikandung, atau abortus yang sengaja kita lakukan karena kelainan medis ibunya. Contohnya ibu yang mengalami penyakit jantung, ibu yang mengalami penyakit genetik yang memang tidak bisa untuk melanjutkan kehamilan, ya. Ya, ini adalah salah satu ilustrasi sebenarnya abortus itu terjadi di bawah 20 minggu atau 22 minggu. Nah, kalau abortus itu sendiri itu dibagi ada beberapa macam, seperti abortus spontan atau abortus atau kegugurannya itu yang terjadi tiba-tiba aja, ya. Dia biasanya bayinya itu belum berbentuk janin secara utuh. Lalu ada abortus provokatus atau abortus seperti saya bilang tadi, abortus yang memang sengaja kita lakukan terhadap ibu karena tujuan medis tertentu. Kalau kita lihat penyebab kenapa bisa abortus, itu karena bisa faktor janin, karena bisa faktor ibunya, dan bisa karena faktor lainnya. Nah, karena faktor janin ini misalnya kelainan kromosom. Kenapa bisa terjadi kelainan kromosom? Mungkin pada saat terjadi kehamilan itu bentuk daripada sperma dan bentuk daripada sel telur yang tidak baik, sehingga terjadi kelainan ketika terjadi konsepsi. Ya, ini faktor ibunya. Faktor ibunya bisa faktor rahim pertama, faktor anatomi daripada rahim. Ada beberapa rahim yang memang susah untuk hamil. Misalnya rahim yang terdapat tumor atau miom di dalamnya, atau bentuk rahim yang sempit, ya. Bisa karena gangguan hormon, bisa karena gangguan perdarahan ibunya. Misalnya ibu dengan DBD, misalnya ibu hamil yang mengalami demam berdarah, itu mudah untuk terjadinya keguguran. Ini faktor di luar, yaitu faktor imun. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ada salah satu penyakit seperti penyakit lupus dan penyakit sindrom antiphospholipid itu memang susah untuk hamil. Jadi makanya ketika terjadi kehamilan dia mudah untuk terjadi keguguran, ya. Faktor lingkungan seperti penggunaan obat-obatan, penggunaan nikotin, ya, pada ibu hamil yang memiliki kebiasaan merokok. Di dalam rokok tersebut banyak mengalami zat-zat yang memang bisa menghambat untuk aliran dari bayi ke ibunya. Ini ada beberapa klasifikasi atau macam-macam dari abortus. Tadi ada abortus spontan, bisa terjadi abortus imminens. Nah, pada ibu hamil yang mengalami perdarahan,
tidak banyak seperti flek aja. Sementara kehamilannya juga masih berada di dalam kandungan, itu disebut dengan imminence. Artinya apa? Artinya keguguran itu masih bisa kita pertahankan dan bukan tidak mungkin bisa kita lanjutkan sampai dengan hamil 9 bulan. Nah, ini ilustrasi atau kondisi di mana kehamilan abortus yang sedang terjadi ya. Kalau abortus imminens itu kita bisa lihat memang bentuk bayi dan kantong kehamilan masih berada tepat di dalam rahim. Kalau insipien itu sudah mulai terlepas, ini ikatan antara janin dan rahim. Jadi insipien artinya sedang berlangsung. Kalau ini belum mau berlangsung tapi belum berlangsung. Kalau incomplete itu sudah keluar sebahagian. Kalau complete itu memang sudah selesai semuanya. Harusnya ini sudah keluar semuanya, itu complete ya. Nah, ini tindakan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Kalau kehamilannya masih mengalami abortus imminens tadi, kita sering menyarankan ibu hamil untuk istirahat, ya, untuk kurangi aktivitas seksual, ya, untuk melakukan pemeriksaan USG, dan kita bisa memberikan obat-obatan yang bersifat penguat kandungan. Kalau insipien atau yang sudah terjadi, itu kita harus melakukan pengeluaran daripada konsepsi, mempercepat terjadinya. Yang sedang berlangsung tadi kita lakukan percepatan sehingga pasiennya tidak mengeluhkan perdarahan dan nyeri, ya. Ya, bisa pergi atau melakukan kunjungan ke dokter, ya. Kita bisa melakukan ini vakum yang bersifat kuretase. Jadi bukan vakum seperti melahirkan bayi, tapi vakum yang bersifat untuk mengosongkan atau mempercepat terjadinya abortus yang sedang terjadi. Lalu kita bisa memberikan obat-obatan seperti misoprostol, ya. Nah, sedangkan abortus yang sudah komplit, kita ya cuman mengevaluasi sebenarnya apakah ibunya masih banyak perdarahan, apakah memang ibunya masih ada nyeri. Nah, bila masih ada perdarahan dan nyeri, kita melakukan manajemen untuk perdarahan dan nyeri tersebut, ya. Nah, ini salah satu abortus yang seperti saya jelaskan tadi, keguguran yang disebabkan ibunya sedang mengalami infeksi. Ya, misalnya ibu mengalami demam berdarah, ibu mengalami infeksi berat. Nah, ini ya keguguran febril atau keguguran yang disebabkan karena infeksi, ya. Ini ada yang disebut dengan misabortion. Misabortion ini memang ibu-ibu jarang mendengar atau bapak-bapak jarang mendengar misabortion. Ini merupakan klasifikasi atau jenis daripada aborsi, cuman waktunya saja, ya. Waktunya ketahuan. Kadang-kadang ada pasien yang datang sudah terjadi abortus lebih daripada 3 bulan. Nah, itu disebut dengan misaborsi. Dia nggak tahu bahwasannya hamilnya sudah gugur, tapi dia masih melanjutkan kehamilan. Sementara kehamilannya itu sudah tidak berlangsung lagi, ya. Ini teknik-tekniknya. Ini abortus. Ya. Abortus yang tertunda. Tertunda maksudnya apa? Tertunda taunya. Jadi ibunya merasa hamil, tapi nggak ada gangguan, nggak ada mual, nggak ada muntah, tes speknya positif, nyeri perut nggak ada, perdarahan nggak ada. Begitu periksa ke dokter, rupanya sudah terjadi keguguran 3 minggu sampai dengan 1 bulan sebelumnya, ya. Ini tadi ilustrasi terhadap bentuk-bentuk dari abortus. Ada abortus yang sering juga terjadi yang disebut dengan abortus habitualis. Apa tuh abortus habitualis? Itu abortus yang terjadi berulang-ulang. Jadi ada seorang ibu datang dengan kehamilan sudah 3 kali, tapi selama 3 kali mengalami abortus. Jadi dia selama hamil abortus, selama hamil keguguran, ya. Ini disebut dengan abortus habitualis atau abortus yang keseringan, ya, keguguran yang berulang-ulang.
Nah, ini ada beberapa penyebab. Ya, bisa disebabkan oleh faktor kimiawi di dalam tubuh ibunya, seperti peningkatan prostaglandin dan antiprogesteron. Jadi kekurangan hormon di dalam tubuh ibunya yang menyebabkan dia mengalami keguguran. Nah, ini ada beberapa pemantauan yang harus dilakukan pada ibu hamil, ya khususnya ibu hamil yang mengalami keguguran. Seluruh ibu hamil harus mengetahui bahwa persentase untuk terjadi keguguran itu sekitaran 15%. Jadi seorang wanita kalau sudah tahu hamil itu jangan merasa bahwasannya kehamilannya pasti sukses sampai dengan 9 bulan. Jadi diharapkan kalau sudah mengetahui hamil segera melakukan pemeriksaan di dokter ya. Ini anjuran istirahat sebelum hamil lagi, jadi minimal sekali 6 bulan. Jadi kalau kita sudah keguguran, ada teori yang bilang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi istirahatkan rahim selama 3 kali menstruasi atau sampai dengan 6 kali menstruasi. Dan juga anjuran untuk menggunakan kontrasepsi. Bila kita ingin hamil lagi, kita sebisa mungkin melakukan kontrasepsi yang memiliki efek samping minimal ya, seperti kontrasepsi alat. Jangan kita menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormon sehingga pengembalian kesuburan seorang wanita begitu cepat. Baik, mungkin itu beberapa pengetahuan tentang keguguran yang terjadi pada ibu hamil. Dari saya sekian. Mungkin ada ibu bapak yang ingin bertanya, silahkan saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Imam, pertanyaan buat kita ya. Pendarahan pada hamil muda. Dok, apa saja penyebab pendarahan hamil muda? Pertanyaannya, pendarahan implantasi 1, ancaman keguguran 2, kehamilan ektopik 3, hamil anggur, yang keempat subchorionic hematoma. Tolong dok dijelaskan keempat ini tadi. Terima kasih. Nah, ini terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang perdarahan pada wanita hamil muda itu penyebabnya banyak. Kalau dari pertanyaan ini, penyebab pertamanya adalah perdarahan implantasi. Implantasi itu apa? Nah, implantasi itu adalah tempat melekat. Jadi, kantong kehamilan itu harus berimplantasi ke rahim atau melekat ke rahim. Nah, posisi rahim itu kan mulai dari mulut rahim, badan rahim, sampai kepada kepala rahim. Nah, implantasi yang salah itu bisa menyebabkan keguguran. Maka itu di awal kehamilan kita harus periksa ke dokter untuk menentukan di mana letak implantasi. Ada implantasi di saluran rahim, namanya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Itu bisa menyebabkan perdarahan, tapi jarang perdarahannya melalui kelamin, tapi perdarahannya terjadi di dalam rahim, ya. Lalu ancaman keguguran, apa itu ancaman keguguran? Ancaman keguguran itu adalah keguguran yang belum berlangsung tapi sudah memiliki tanda. Ada pasien datang ke saya, dok saya hamil tapi menstruasi, itu nggak ada ya. Artinya orang hamil nggak boleh menstruasi, orang hamil nggak boleh flek. Jadi kalau ada orang hamil yang flek, berarti dia sudah terjadi ancaman terhadap keguguran. Lalu kehamilan ektopik seperti saya sudah jelaskan tadi adalah lengketnya kantong kehamilan itu bukan di dalam rahim, tapi di luar rahim. Bisa di saluran atau bisa di luar saluran. Di mana? Di dalam usus, di dekat usus. Ya, namanya kehamilan perut, bukan kehamilan rahim. Lalu ada hamil anggur. Nah, hamil anggur itu apa? Ketika terjadi kehamilan, ketika terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur dan terjadi kehamilan,
bakal janin atau bakal kantong kehamilan tadi dia terlalu mengalami perubahan atau mengalami pembelahan yang terlalu banyak, sehingga bulatan-bulatan kantong kehamilan tadi itu menyebar di dalam rahim, membentuk kantong yang disebut dengan yang mirip daripada anggur. Jadi itu salah satu kelainan pertumbuhan janin pada awal-awal terjadi kehamilan. Jadi sering disebut dengan kehamilan anggur. Ditandai oleh apa? Ditandai oleh perutnya membesar tidak sesuai hamil. Contoh, kadang-kadang pasien hamil 2 bulan tapi perutnya sudah seperti 4 bulan, atau hamil 3 bulan seperti 6 bulan. Kenapa? Karena pertumbuhan tadi kantong kehamilan yang begitu banyak. Nah, kalau subchorionic hematoma ini biasanya terjadi karena trauma. Mohon maaf, kadang-kadang ibu hamil baru 2 bulan naik motor jatuh, kena perut, atau ada KDRT, ya, dipukulin ibunya. Nah, itu terjadi perdarahan atau hematom pada lapisan antara bayi dan plasenta yang disebut dengan subhematoma. Itu juga mengakibatkan, ujung-ujungnya mengakibatkan keguguran, ya. Nah, tapi yang paling penting adalah pasien hamil jangan berprasangka bahwasanya kehamilannya akan aman sampai dengan 9 bulan. Dan bahkan ada orang beranggapan bahwasannya pemeriksaan USG menyebabkan keguguran. Itu salah, ya. Jadi dia merasa setelah USG gugur dan menyalahkan USG untuk dilakukan sehingga menyebabkan keguguran. Jadi USG itu adalah penentu, USG itu adalah penunjuk, USG itu adalah pencegah untuk terjadinya keguguran. Jadi pada ibu-ibu hamil di sini, atau pada bapak-bapak, atau pada mama-mama, atau pada ibu-ibu semuanya, sarankan ketika ada saudara atau keluarga atau teman dekat yang hamil, anjurannya untuk melakukan USG. Karena saya pernah dapat pasien mengaku hamil 7 bulan dan sudah acara acara 7 bulanan tidak pernah USG. Ketika USG tidak ada kehamilan, ya. Jadi makanya kalau sudah tahu hamil, segera lakukan pemeriksaan kehamilan. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Terima kasih, Dok, untuk penjelasannya. Gimana, Khairul? Sudah? Oke, mantap. Baiklah Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Ya. Khairul. Ya, ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Sudah pas? Oke, baiklah. Sepertinya sudah pas ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita cukupkan acara kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok.